Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sutrisno sugeng siang. Mugia para sutrisno sekeluarga wonten pundi kemawon tlatahipun tansah pinaringan kanugrahan ingkang langkung agung saking Allah Subhanahu wa taala arupi kesehatan, kenikmatan boten kirang suatu menapa kemawon lan tansah ayem tentrem ugi tetep sedaya ingkang tinampi dumateng gesang panjenengan sekeluarga tansah Allah paringi kenikmatan ingkang langkung agung lan saged ndadosaken tentremipun manah kita sekeluarga lan kita tetep saged njejegaken gesang ing alam donya menawa kanthi estune lampah ingkang alusipun rasa jati kita. Pramila para sutrisno moga sedaya nikmat kala wau tansah kita syukuri kelawan ngungelaken alhamdulillahirabbil alamin supados Allah tansah nambahi kenikmatan ingkang langkung agung dumateng kita sekeluarga. Para sutrisno ingkang minulya, bahasan kita sampun mancik ing edisi 0 sekawan dasa songo. Menika sampun melai miwiti ketauhidan pendalaman angka 01. Nanging kita miwiti bagasan ingkang angka 1. Mugia kita mulai mancik pendalaman pembahasan tauhid ingkang angka 1, bahasan angka 1 menika saged tansah pinaringan jinangkungan hidayatul hidayah saking Allah supados kita tansah bahasan awal ngantos akhir tetep dijinangkungi ridhonipun Allah, hidayatul hidayah saking Allah sehingga bahasan kita saged netesaken manfaat gunani lan mahanani dumateng gesang kita sakeluarga tumata saged nentremaken lan saged pinuju dumateng keselamatan ingkang sejati inggih menika keselamatan dinul Islam. Pramila para sutrisno monggo kados biasanipun kita wiwiti kelawan resepaken umul kitab inggih menika Fadilatul Fatihah sesarengan. Pados kita tansah jinangkan hidayatul hidayah saking Allah, daya hidayatul hidayah kalawa saged anetesaken manfaat miguna lan mahanan dumateng gesang kita sakeluarga. Sumangga kita miwiti ngresapaken. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Illahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini muhibbataka wa ma'rifataka. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika an-nabiyil ummiyil wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam tasliman bi qadri azamatihi dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Para sutrisno ingkang minulya. Para sutrisno ingkang minulya, monggo kita melai ing edisi ingkang sampun kelampahan uga sampun berbagi kawruh pangerten babagan Asmaul Husna ingkang cacahipun 99 kagem kita mengenal nama-nama terbaik Allah menika melalui Asmaul Husna. Lajeng kita sampun membahas mengenal Allah lewat sifat-sifat wajibipun ingkang wonten kalih dasa dan sifat-sifat mustahilipun ingkang wonten kalih dasa ugi sifat-sifat jaisipun Allah ingkang kalih dasa ing edisi sampun kelampahan. Lajeng keranten kita menika untuk mengenal hakikat Allah Gusti ingkang Maha Esa menika keranten kagem membuktikan syahadat kita, 2 kalimat syahadat kita inggih menika syahadatul tauhid asyhadu an la ilaha illallah lan syahadatur rasul wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mila kita kedah tetep ningkataken amargi menapa sabibaripun kita sampun hafal ngawruhi mangertosi
99 Asmaul Husna inggih menika nama-nama terbaikipun Allah Gusti ingkang Maha Kuwasa, Gusti ingkang Maha Esa, lan 20 sifat wajib inggih ateges 20 sifat yang wajib dimiliki oleh zat yang kita sebut atau kita posisikan sebagai Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala menika. Lan sifat mustahilipun kalih dosa, sifat jaizipun kalih dosa. Menapa menika ateges kita sampun saged membuktikan syahadat kita atau ateges kita sudah paripurna bersyahadatnya secara pembuktian? Jawabanipun nggih boten. Ranten napa? Kalau wau kita mengenal 99 Asmaul Husna, 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, dan 20 sifat jaiz, kalau wau ateges kita tasih mengenal metode teorinipun utawa suratanipun kagem sarana mengenal hakikatipun Tuhan utawi Allah Subhanahu wa taala atau Allah yang maha sempurna. Pramila untuk tindak lanjutaken membuktikan kita kedang lampahi mempraktekkan rumiyin untuk jadi suatu pembuktian. Kita paham teori tanpa mempraktekkan berarti kita tidak akan bisa memperoleh pembuktian. Nah, untuk membuktikan, untuk melaksanakan kalau wau kita kedah kagungan cara utawa dalan utawa tarekohipun. Pramila kita monggo ditingkataken dateng babagan tarekat untuk mengenal hakikatipun Allah Gusti ingkang Maha Esa, Gusti ingkang Maha Kuwasa menika. Pramila ing melai edisi sakmenika kita mulai mancik edisi ketauhidan untuk pendalaman angka 01 utawa bagian setunggal. Lah sakmenika inggih kleresan tasik mancik ing babagan 01. Menika monggo kita menaikkan kadar pembelajaran kita ke tingkat tarekatipun. Inggih menika kita sampun menggunakan metode 99 Asmaul Husna kangge nentokaken kita mengenal Allah, bermakrifat kepada Allah melalui ismihi utawi kelawan asma-asma terbaiknya Allah kita mengenal Allah. Bermakrifatullah kita menggunakan ismihi atau asma-asmanya yang 99 kalau wau. Nah, menawi babagan ketauhidan pembuktian bahwa Allah menika Maha Esa, Maha Kuwasa atau bermakrifat kepada Allah itu kita menggunakan ilmu ketauhidan, maka untuk memudahkan ketorekotannya dalam cara kita pembuktian kita menggunakan sandi lafat Allah, sesebutan sejatinipun Gusti ingkang Maha Suci menika kita sudah dimufakati, disepakati bahwa ditentukan dengan ungel-ungelan lafaz Allah yang terdiri dari huruf alif, lam pertama, lam kedua, lan ha. Lah, sandi ingkang menunjukkan ismihi menika inggih menika huruf lafaz ha ing salebete lafaz Allah. Pramila kalau kita bermakrifat kepada Allah menggunakan asma-asmanya, kita berarti makrifatullah bi ismihi, mengenal Allah lewat asmanya. Nah, menika secara tarekat disebut kita bermakrifat secara maknawiyah. Lajeng ingkang angka kalih kita bisa bermakrifat kepada Allah itu bi af'alihi, inggih menika mengenal Allah melalui tingkah lakunya atau perilaku Allah utawa af'alnya. Nah, metode kita bermakrifat menggunakan metode pendekatan mengenal af'alnya itu namanya maknawiyah secara tarekat. Dunungipun sandinipun ing salebete lam kedua ing lafaz Allah. Dadi lam yang kedua ini menunjukkan perilaku atau af'alipun Allah. Lajeng ingkang ketiga pembedaannya untuk pembagiannya kategori yang supaya mudah kita memahami inggih menika bermakrifat kepada Allah bisifatihi, kita bermakrifat atau mengenal Allah menggunakan metode sifat-sifat, mengenali sifat-sifat Allah. Nah, menika sinebut ing tarekat inggih menika kita pendekatan syalbiyah atau mengenal Allah lewat sifat-sifatnya, yaitu sifat wajib yang 20, sifat mustahil yang 20, dan sifat jaiz yang 20.
ingkang sampun kawedat kelampahan kepengker. Lah menika dununge ing saklebete lafat lam pertama ing saklebete lafat Allah. Dados sandi lam yang pertama di lafat Allah itu adalah menunjukkan salbiyah atau kita mengenal makrifat kepada Allah melalui sifat-sifat Allah, baik sifat wajib, mustahil maupun jaiz. Ingkang kategori sekawan inggih menika kita mengenal Allah, bermakrifat kepada Allah ini kelawan bidzatihi atau mengenal zatnya Allah. Lah mengenal zatnya Allah menika dalam tarekat sinebut nafsiyah atau kita mengenal Allah menggunakan zatnya, mengenali lewat zat-zatnya. Lah ing lambang lafadzipun saklebete lafaz Allah disimbolkan atau disandikan ing saklebete huruf alifipun saklebete lafaz Allah. Alif ingkang awal menika sinebut kita memahami menika sandinipun makrifatullah bidzatihi utawi mengenal Allah melalui zatnya. Lah ing ilmu tarekat ketauhidan menika sinebut kita mengenali Allah melalui nafsiyahnya, yaitu mengenalnya menggunakan sarana asmanya Allah yang 99 itu. Pramila untuk bermakrifat kepada Allah kita kedah mengenal Allah melalui asmanya, kemudian juga harus mengenal melalui sifat-sifatnya, af'alnya. Kalau kita sudah mengenal secara keempatnya, maka kita akan menuju ke pembuktiannya atau kesempurnaan kita mengenal Allah. Inggih menika makin tercermin dalam kita makrifat kepada Allah. Para sutresna ingkang mulya, monggo kita lajengaken menawi dipun rapiaken secara tarekat metode ingkang badhe kita lampahi. Inggih menika ingkang pertama, kita kedah saged bermakrifat kepada Allah lewat nafsiyah. Metode nafsiyah inggih menika metode mengenal zatipun Allah. Lah ingkang lambang ing lafaz Allah menika metode nafsiyah kala wau dilambangaken ing huruf alif ing salebete lafaz Allah. Lajeng ingkang angka kalih inggih menika kita mengenal Allah, bermakrifat kepada Allah itu melalui sifat-sifatnya Allah yang 20 wajib dan 20 mustahil dan 20 jaiz ingkang sampun kelewatan kepengker dipun wedar. Lah menika secara tarekat kita berarti mengenal Allah, bermakrifat Allah kepada Allah menggunakan pemahaman sifat-sifat Allah dan disimbolkan ing saklebete huruf lam pertama saklebete lafaz Allah. Dan ingkang kaping 3 menika kita kedah saged ugi mengenal Allah, bermakrifat kepada Allah menggunakan af'alullahnya atau kita mengenal secara ma'aniyah. Istilah dalam tarekatnya kita bermakrifat kepada Allah menggunakan ma'aniyah, yaitu kita mengenal melalui af'alnya Allah atau perilaku tingkah lakunya Allah. Nah, untuk mengenal Allah menggunakan af'alnya ini dalam sandi ing lafaz Allah menika dilambangkan dalam huruf lam yang kedua saklebetipun lafaz Allah. Dados huruf Allah menika, sebutan Allah menika bukan berarti sebutan yang tanpa guna. Alif menika menunjukkan sifat asmanya Allah atau nafsiyahnya Allah. Lajeng lam yang pertama menunjukkan salbiyahnya Allah atau sifat-sifatnya Allah yang ada, dan lam yang kedua inggih menika menunjukkan ma'aniyahnya atau afalnya Allah, dan yang terakhir huruf H lambang atau sandi huruf H saklebete lafaz Allah inggih menika kita bermakrifat kepada Allah menggunakan ismihi kelawan mengenal asmanya, asma terbaiknya Allah inggih menika Asmaul Husna 99 kalawini. Pramila para sutresna, untuk kita dapat bermakrifat kepada Allah secara thariqah, minimal kita kedah harus mengenal secara zatnya atau huruf alif ing salebete lafaz lam. Yang kedua melalui sifatnya inggih menika ing huruf lam yang pertama salebete lafaz Allah, dan mengenal secara
af'aliyahnya atau perilakunya yang saklebete huruf lan, yang kedua ing lafat Allah, dan yang terakhir kita harus mengenal Allah melalui asmanya inggih menika saklebetipun huruf ha saklebete lafat Allah atau maknawiyah. Pramila para sutresna, secara ringkes kangge ngupas hakikatipun Allah inggih menika kita kedap saged jawab. Kita memang mengenal, meyakini, mengimani secara hakul yakin bahwa Tuhan itu ada. Inggih menika kita menggunakan sesebutan secara khusus inggih menika Allah benten dengan sebutan yang lain. Karena apa? Secara hakikat itu kita harus bisa berdiri membandingkan dengan yang lain. Orang yang punya sesebutan Tuhannya sendiri-sendiri, kita harus bisa terbedakan. Untuk apa? Untuk bisa pembuktian hakikinya. Karena sesebutan Allah itu bukan cuma-cuma hanya bukan keberuntungan, tetapi ada sebab dan ada tujuannya. Antara yang tersebut tadi gimana kok secara nafsiyah atau alif, secara salbiyah gimana pertama, secara ma'aniyah lam ingkang kedua, dan secara maknawiyah gimana kok huruf ha yang terakhir. Pramila untuk mengupas semua misteri tentang zatipun Tuhan yang Maha Esa menika saged kita ngupas secara nafsiyah, salbiyah, ma'aniyah lan maknawiyah inggih menika ing salebete huruf Allah. Pramila untuk menguji, cara pertama menguji siapakah Allah atau Tuhan yang Maha Esa, maka kita langsung bisa mengupas secara salbiyah atau mendeteksi sifat-sifat Allah. Nah, monggo kita runtutaken sapa sak temene estune Allah utawa Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa. Lah jawabipun kita menggunakan cara nafsiyah ini menika mengenal datipun Allah pasti ada ing salebete sifat wajib inggih menika ingkang paling pertama. Inggih Gusti Allah menika inggih menika wujud sifat pertama yang artosipun ada. Pramila ya lamun ora mungkin lah pangeranku ora ana, artinipun sifat mustahilipun pun adam atau tidak ada. Lajeng untuk membuktikan ada tidaknya Allah itu kita uji lagi dengan sifat yang berikutnya. Keranten sifat-sifat yang ada dalam sifat wajib, mustahil maupun jaiz itu untuk saling melengkapi dan saling menerangkan, saling menguatkan. Pramila untuk mengetes bagaimana Allah itu ada atau tidaknya itu kita melanjutkan di sifat-sifat yang berikutnya. Allah menika sinebut wonten utawa ada atau wujud karena Allah memiliki sifat kidam utawa awal. Allah itu awal dan tidak ada yang mendahului atau yang mengawali. Dan tidak mungkin Allah itu didahului dengan sesuatu zat apapun karena Allah adalah zat Maha Esa. Lajeng ingkang sifat ingkang angka kali yang saged menjawab inggih menika sifat bako, artinipun kekal. Nah, Allah itu ada. Kenapa Allah itu ada? Keranten Allah punya sifat bako utawi kekal. Ya mustahil menawi Allah mangke sifatnya fana atau bisa rusak atau berakhir. Lajeng ingkang angka sekawan Allah menika kagungan keranten Allah punya sifat mukhallafatuhu lil hawadis atau Allah menika berbeda dengan segala yang baru. Pramila menika Allah menika mutlak ada. Nah, kalau Allah itu bisa disamai dengan sesuatu berarti Allah bukan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak bisa disamai dengan bentuk apapun tanpa saged kinaya ngopo. Lajeng untuk menjawab Allah itu benar-benar ada atau tidak itu dengan sifat berikutnya ini qiyamuhu binafsihi inggih menika Allah menika berdiri sendiri, tidak butuh teman dan tidak butuh seteru dan tidak butuh kawan. Allah itu berdiri sendiri, tidak bergantung dengan apapun zat. Pramila Allah itu ada. Lajeng sifat berikutnya yang bisa mengokohkan bahwa Allah itu memiliki sifat ada, Allah itu mutlak ada inggih menika wahdaniyah. Allah menika esa utawa satu. Allah menika boten tunggal atau terdiri dari beberapa zat jadi satu. Tidak, Allah itu esa atau satu dan tidak ada yang menyamai. Pramila dengan kita menggunakan sifat-sifat Allah yang wajib yang terdiri dari
5 sifat wajib tadi kalau wau menunjukkan bahwa sifat kalau wau adalah sifat yang menunjukkan dunung ing saklebete salbiyah utawi dilambangkan huruf lam awal ing saklebete lafaz Allah. Nah, lajeng kita untuk menjawab berikutnya kenapa Allah itu mutlak ada, kita juga bisa menggunakan pendekatan ma'aniyah atau af'alipun Allah. Menapa menika? Ingkang pertama Allah menika kagungan sifat kudrat atau berkehendak. Nah, nggih mustahil Allah itu tidak ada karena Allah itu memiliki sifat berkehendak utawa kudrat. Nah, lajeng ingkang kalih Allah itu juga memiliki sifat iradat atau berkuasa. Pramila Allah menika sinebut ada mutlak adanya karena Allah itu berkuasa. Ingkang angka 3 Allah menika ilmu artosipun Allah itu mengetahui. Lah mustahil lah Allah kalau tidak ada karena Allah itu mengetahui. Lajeng ingkang angka 4 Allah menika hayat atau menghidupi. Pramila Allah tidak mungkin tidak ada karena kenapa kita hambanya makhluknya itu loh dihidupi oleh Allah, semua sudah disediakan. Pramila ingkang sifat salajengipun inggih menika ingkang gangsal inggih menika sama artosipun Allah menika mendengar. Nah mustahil Allah tidak ada karena Allah itu memiliki sifat mendengar mutlak ada. Nah ingkang angka 6 Allah menika inggih basar artosipun Allah menika melihat mirsani. Menika Allah mutlak wonten. Kalau Allah Tuhan itu tidak ada, nggih mustahil Allah memiliki sifat basar atau melihat. Lajeng ingkang angka 7 Allah menika memiliki sifat kalam. Artosipun Allah menika berkata-kata atau berfirman atau berucap. Pramila Allah menika mustahil boten wonten menawi kagungan sifat kalam atau berkata-kata, berucap atau berfirman. Lah, keranten kita sampun saged deteksi sifatipun Allah lajeng kalau alipun Allah. Pramila kita sakmenika kantun deteksi Allah menika keberadaan Tuhan itu menggunakan alipun Allah inggih menika tingkah lakunipun Allah. Nah, Allah menika sinebut wonten keranten Allah menika memiliki sifat qadiron. Qadiron menika yang berkehendak. Menawi kalau wau berkehendak kemawon menika nunjukkan sifatipun Allah. Lah sak menika pekerjaan atau perilaku tingkah lakunya Allah itu sinebut qadiron atau yang berkehendak. Dados menawi disebut dites dengan pertanyaan Allah itu siapa? Allah itu yang berkehendak. Lajeng ingkang angka kali Allah memiliki sifat murid dan Allah menika berkuasa, maha yang berkuasa. Dados menika Allah menjadi pangkalipun pekerjaan inggih menika juga af'alipun. Artosipun Allah menika yang berkuasa. Ingkang angka 3 Allah menika inggih aliman sifatipun inggih menika yang mengetahui. Kalau tadi sifatnya Allah itu ilmu atau mengetahui saja. Kalau perilaku atau tindakan atau pekerjaannya Allah itu yang mengetahui. Ada yangnya. Berarti berposisi sebagai subjek sekaligus sebagai objek. Lajeng ingkang angka 5 Allah menika hayyan atosipun yang menghidupi. Nah kalau tadi Allah itu hayat atau menghidupi saja, sekarang Allah lah sebagai zat yang menghidupi. Kita sudah mulai mengupas dengan zatnya Allah. Allah itu zat yang maha menghidupi. Lajeng ingkang berikutnya angka gangsal inggih menika Allah memiliki sifat yang menerangkan zatipun Allah sami'an. Sami'an menika yang mendengar, yang maha mendengar. Dados siapa Allah itu yang ada dan yang memiliki sifat mendengar? Kalau yaitu jawabannya Allah menika sami'an, artosipun Allah maha mendengar. Lajeng ingkang berikut Allah yang memiliki sifat basiron, yang maha melihat. Siapa Allah yang melihat? Sifatnya melihat. Kalau wau inggih menika Allah yang basiron, yang maha melihat. Lajeng ingkang angka 7 zatipun Allah menika Allah inggih menika
mutakaliman atau yang maha berkata-kata. Dados sedaya kalau wau sifat-sifat wajib Allah menika dipilah-pilah menjadi 4 kategori yang masuk di nafsiyah mana, salbiyah mana, ma'aniyah mana, dan maknawiyah mana. Ingkang mlebet nafsiyah atau zat inggih menika hanya sifat wajib bagi Allah yang nomor 1 inggih menika wujud. Lajeng yang masuk kategori sifat Allah atau salbiyah yang masuk di dalam lambang lam pertama inggih menika qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsihi lan wahdaniyah utawi gangsal sifat. Lajeng yang masuk ing kategori ma'aniyah atau yang dilambangkan dalam huruf lam yang kedua ing lafaz Allah inggih menika sifat-sifat yang 7: kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar lan kalam. Ateges menapa menika njelasaken sifat-sifatipun Allah menapa inggih menika kudrat yang enggak pakai yang, kudrat itu berkehendak, iradat berkuasa, ilmu mengetahui, hayat menghidupi, sama menika mendengar, basar melihat, kalam berkata-kata. Lajeng untuk kita paham siapa Allah yang sesungguhnya inggih menika Allah menika qadiron, muridan, aliman, hayyan, samian, basiron dan mutakaliman. Jadi Allah langsung disebut sosoknya atau zat asmanya, asma zatipun inggih menika yang berkehendak, qadiron yang berkuasa, muridan yang mengetahui, aliman yang hayyan atau yang maha menghidupi, yang samian atau yang mendengar, yang basiron atau yang melihat, dan yang mutakaliman atau yang berkata-kata. Dados riningkes kalau kita mengenali Allah bermakrifat menggunakan asma'uhu, ismihi, bi ismihi, bi sifatihi, bi af'alihi lan bi dzatihi, atau dengan cara nafsiyah, salbiyah, ma'aniyah dan maknawiyah kita saged memilah sifat-sifat wajib Allah kalau wau datang kategori 4 kalau wau dunungipun benten-benten ing salebete lafaz Allah alif lam lam ha itu kedunungan sifat sendiri-sendiri. Pramila kalau kita nanti menzikirkan Allah itu ada tata caranya supaya apa? Kedunungan masing-masing sifat itu tadi bisa bersir atau berrahasia supaya bisa memancarkan kegaibannya, hakipun Allah, kemahaipun Allah. Tata caranya mangke nggih kuko juga aturaken di edisi setelah kita menuju kemakrifatannya, insya Allah beberapa edisi lagi. Pramila kalau kita mengungilkan zikir Allah mulai nglafat mulai alif lam ngantos hai pun mangke sasaran pun terakhir pun ditujukan kemana itu ada tata caranya supaya apa? Semua zat sifat maupun af'al serta asmanya itu bisa benar-benar meresap menjadi satu dalam jiwa raga kita, menjadi sesuatu yang gaib samar-samar saking Allah piyambak. Pramila para sutresna monggo untuk pemanasan awal atau pendalaman awal bagasan ingkang 01 ketauhidan pendalaman 01 menika keranten untuk mengawali kuku cekapaken rumin sepatus menawa mboten bingung saged runtut. Mugi kita saged tetep istiqomah netakaken nuntasaken babagan ketauhidan menika amargi menapa ketauhidan menika top urgent kangge saged kita mbedakaken sesembahan yang kita sembah sejatinya itu sudah tepat atau tidak. Kita harus memahami ketauhidan kalau tidak nanti kita berdiri di tengah-tengah ajaran yang banyak ini kita terombang-ambing, kita tidak memahami secara isminya atau asmanya, secara sifatnya, secara afalnya, secara datnya kita salah, berarti kita sudah salah menyembah sebutan sesuatu. Mila para sutresna, monggo kita mangke lajengaken ing edisi berikutipun untuk edisi ketauhidan pendalaman angka 1 dan bahasan angka 1 menika 01 menika kuku akhiri kirang langkung nyuwun buku pangaksami matur nuwun wegatosipun
Mugi kita saged bahas ing edisi salajengipun inggih menika babagan edisi 050 ketauhidan pendalaman 01 bagasan 02 salajengipun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.